Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam semuanya. Kenalkan, nama saya Mariska Indah Nabila dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum dengan NIM 20220610255. Di sini saya izin membuka presentasi laporan KKN reguler 152 UMY tahun 2025 di Desa Gunung Kukusan, Kecamatan Hargorejo, Kelurahan Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Dengan judul presentasi Membangun Generasi Cerdas Digital. Baiklah, saya persilahkan kepada rekan kelompok saya untuk memaparkan presentasinya. Saya mulai dengan menjelaskan latar belakang. Seperti yang kita tahu, kemajuan teknologi saat ini membawa dua sisi sekaligus, sisi manfaat dan sisi ancaman, terutama bagi remaja. Data menunjukkan bahwa lebih dari 499.000 situs judi online diblokir oleh pemerintah pada tahun 2018 hingga tahun 2021. Ini menggambarkan betapa masifnya masalah ini. Remaja adalah salah satu kelompok yang paling rentan karena mereka mudah terpapar promosi judi online maupun pinjaman ilegal. Dampak negatifnya pun sangat luas, mulai dari sisi ekonomi, sisi sosial, hingga sisi psikologis. Karena itu, penting sekali membangun literasi digital dan literasi finansial sejak dini agar generasi muda tidak mudah terjebak dalam lingkaran judi online maupun pinjaman ilegal. Beralih ke slide berikutnya, di sini kita mencoba mengidentifikasi masalah yang spesifik di SMA Negeri 1 Kokap. Dari hasil observasi dan data yang kami peroleh, terlihat bahwa pemahaman siswa mengenai bahaya judi online dan pinjaman online itu sangat minim. Selain itu, 23% siswa aktif di media sosial yang membuat mereka sangat rentan terpapar promosi terkait judi online maupun pinjaman online. Bahkan, 18% siswa pernah mengaku mencoba atau bahkan mengenal korban dari pinjaman ilegal. Hal ini semakin diperparah dengan rendahnya literasi digital dan finansial di kalangan siswa, sehingga mereka rawan terjebak dalam praktik-praktik yang merugikan. Inilah yang menjadi dasar mengapa program atau kegiatan yang kami rancang sangat relevan dengan upaya edukasi dan peningkatan kesadaran sejak dini. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan kegiatan ini. Ada tiga tujuan utama yang ingin kita capai, yaitu pertama, meningkatkan pengetahuan. Melalui kegiatan ini diharapkan siswa dapat memahami berbagai risiko yang muncul dari praktik judi online maupun pinjaman online. Kedua, peningkatan keterampilan. Peserta akan dilatih agar mampu mengenali ciri-ciri pinjaman online ilegal serta strategi untuk menghindari jebakan yang sering dipakai atau dipasang oleh oknum tidak bertanggung jawab. Dan yang tiga, perubahan sikap atau perilaku. Harapannya para siswa menjadi lebih kritis, lebih waspada, serta berani mengambil peran sebagai agen perubahan dalam lingkungan. Oke, baik, izinkanlah saya untuk menjelaskan metode kegiatan. Kami melakukan langkah pertama, yaitu membangun jembatan komunikasi dan bekerja sama dengan terkait pihak SMA Negeri 1 Kokap, guru, dan peserta didik. Tujuan kami melakukan koordinasi ini untuk mendapatkan dukungan penuh dan menjelaskan persepsi dan memastikan bahwa setiap langkah kegiatan kami dengan kebutuhan diharapkan komunitas ini menjadi fondasi untuk menciptakan rasa kepemilikan bersama dalam program ini. Yang kedua, kami melakukan observasi, yaitu membuat sebuah rancangan. Kami harus memahami akar permasalahan dari SMA Negeri Kokap terhadap literasi digital. Nah, selanjutnya menyusun materi yang relevan serta menarik. Dalam hal ini, eh, hasil koordinasi dan observasi kami melihat ke tahap kru- krusial menyusun materi sosialisasi terkait dengan judi online dan peminjaman ilegal. Selanjutnya, persiapan logistik dan teknik yang cermat. Tahap ini mungkin terlihat sederhana, namun sangat fatal apabila terdapat hambatan dalam acara tersebut. Kami mempersiapkan penuh dari peralatan, PPT, serta snack, dan pretest maupun post-test. Langkah kedua, kami melakukan pretest. Pada awal pemateri,
disampaikan, kami melakukan tes untuk mengetes seberapa pengetahuan siswa tersebut dalam peminjaman online maupun secara literasi digital. Selanjutnya pemaparan pemateri oleh Polsek Kokap dan berikutnya kami melakukan sesi tanya jawab serta diskusi. Kami mengetes pemahaman siswa dengan memberikan post-test untuk melihat seberapa siswa itu paham materi diberikan. Selanjutnya, langkah ketiga, kami menganalisis hasil tes dengan melihat berapa persen pemahaman siswa yang akan dijelaskan oleh slide berikutnya. Feed- fees- Feedbacknya, siswa mampu mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir secara partisipatif dengan hasil observasi kami selama kegiatan. Hasil kegiatan dari judi online dan narkoba. Ada pesertanya 23 siswa yang aktif, terjadi peningkatan pemahaman setelah bersosialisasi. Siswa lebih kritis dan berani berdiskusi, kolaborasi dengan kepolisian, serta menambahkan legitimasi dan pemahaman hukum. Kendala keterbatasan waktu dan jumlah peserta naik. Saya akan menjelaskan contoh hasil kuis yang kami berikan kepada para peserta yang hadir atau siswa. Yang pertama adalah judi online selalu menguntungkan, 100% salah. Lalu pinjaman online ilegal menggunakan bunga tinggi dan tidak jelas, sebagian benar. Lalu judi online membuat kecanduan dan juga mampu menurunkan prestasi belajar, 100% benar. Dan yang terakhir, pinjaman online ilegal sering menggunakan ancaman-ancaman. Masih banyak yang belum paham akan hal ini. Bulannya adalah pada acara sosialisasi kami, itu membangun generasi cerdas digital ini, eh, memang sudah berhasil mencapai tujuan-tujuannya, yaitu sekiranya ada lima poin. Yang pertama, sosialisasi berhasil tingkatkan pengetahuan dan sikap siswa. Yang kedua, metode interaktif, partisipatif, efektif. Lalu keterlibatan kepolisian penting, aspek hukum. Lalu hambatan, waktu terbatas dan peserta sedikit. Dan yang terakhir, perlu program yang berkelanjutan supaya dampaknya lebih luas. Baiklah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian laporan presentasi akhir KKN reguler 152 UMY di Desa Gunung Kukusan, Hargorejo, Kokap Kulon Progo. Kami mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Direktorat Riset dan Publikasi UMY, serta kepada mitra pengabdian dan masyarakat Desa Gerinting yang telah mendukung penuh kegiatan ini. Semoga apa yang kami lakukan dapat memberikan manfaat dan keberlanjutan bagi masyarakat. Saya tutup presentasi malam ini. Saya juga dan rekan-rekan saya memohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. KKN UMY. Aksi nyata Aksi berdampak untuk berdampak semua. untuk semua. semua. Yeay. Ah.